gereja yang melayani. Adik-adik, pelayan firman hari ini akan dilayani oleh Kak Meti. Kita tetap berdiri dan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 201, Aku Dapat di Hatiku. Atas berkat dan anugerah-Mu, kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing seraya untuk memuji dan memuliakan Nama. Ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesai. Ya Tuhan, inilah doa kami, amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita membaca secara beralasan ya, kakak yang ganjil dan adik-adik yang genap. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga berbunyi demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, kita akan merespon pembacaan Mazmur kita dari Kidung Ceria nomor 241 dalam nama Yesus.
kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, semoga apa yang kami dengar, apa yang kami baca pada hari ini dapat kami pakai dan dapat kami hari lepas hari ini. Tuhan Yesus, tinggal doa kami. Amin. Adik, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Halo adik-adik. Hai. Apa kabarnya? Semoga semuanya hari ini sehat-sehat aja ya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang memperhatikan dan melakukan didikan. Nah, pembacaan kita terdapat di kitab apa tadi? Kitab Amsal. Nah, Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo yang artinya adalah perumpamaan. Sebelum kita melanjutkannya, kita lihat video berikut ini. Sekolah minggu, kakak punya 2 gambar. Yang satu gedung sekolah, yang satu lagi rumah. Pertanyaannya adalah, di manakah kita dapat menerima didikan? Apakah di sekolah atau di rumah? Namun sebelum menjawab, yuk kita lihat dulu cerita yang satu ini. Adik-adik, ada seorang raja yang dikenal dengan hikmatnya yang dari Tuhan. Ada yang tahu siapa nama raja tersebut? Ya, namanya adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang meminta hikmat daripada Tuhan. Karena hikmatnya, Raja Salomo banyak menulis kitab Amsal. Salah satunya adalah ayat yang kita baca. Didikan yang kita pelajari hari ini adalah siapa yang mengindahkan didikan akan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa yang mengabaikan didikan akan tersesat. Anak-anak, siapa di antara kita yang mau tersesat? Pasti nggak mau ya, kakak juga nggak mau. Anak-anak, didikan dapat diperoleh baik di sekolah maupun di rumah. Khususnya di rumah, karena kita sekarang sedang stay at home. Mengindahkan didikan artinya kita mau mendengarkan didikan yang ada atau yang diberikan kepada kita. Melalui siapa? Melalui orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita yang ada di rumah kita. Tuhan menitipkan setiap didikannya kepada orang tua kita, dan dari orang tua kitalah kita akan mendapatkan didikan tersebut. Begitu juga untuk kita sekarang ini. Tuhan Yesus memberikan didikan kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Nah, adik-adik, kenapa kita harus memperhatikan dan melakukan didikan? Agar kita menjadi pandai. Jika kita melakukan hal ini, kita akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Karena ini adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan berkat. Nah, Roh Kudus akan menolong kita dalam bersikap yang baik, berkata jujur, dan taat kepada orang tua. Nah, jika ada teman adik-adik yang ingin membawa adik-adik melakukan hal yang jahat, adik-adik dapat menolak karena Roh Kudus membimbing adik-adik untuk melakukan hal yang benar. Nah, di rumah kan kita sering diajarkan orang tua untuk mencuci tangan dengan benar, apalagi sekarang sedang pandemi virus corona. Nah, manfaatnya agar tangan kita menjadi bersih. Nah, tetapi jika adik-adik tidak mengindahkan atau malas melakukan nasihat yang diberikan orang tua,
bayangkan tangan adik-adik kotor terus adik-adik tidak mencuci tangan. Nah, adik-adik pada saat makan, virus-virus atau bakteri yang mengumpul di tangan adik-adik bakalan masuk ke dalam tubuh adik-adik. Nah, gimana ya kalau misalnya adik-adik sakit, pasti nggak nyaman kan? Jadi adik-adik harus mendengarkan dan mendengarkan nasihat yang diberikan orang tua. Atau enggak misalnya adik-adik lagi jalan-jalan, nah orang tua mengajarkan untuk pakai masker, tapi adik-adik tidak mau karena bilang nggak mau ma, pengap pakai masker. Adik-adik pilih mana? Pilih pakai masker atau masuk rumah sakit? Lebih baik pakai masker aja kan daripada masuk ke rumah sakit. Nah, jadi maka kita harus melawan rasa malas dan tetap taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Dengan demikian kita diberkati Tuhan dan masa depan yang cerah bagi kita, agar kita juga bisa dapat membanggakan kedua orang tua kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 215. Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku, ayatnya yang 1 dan ayatnya yang kedua. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati ya Tuhan, semoga kami menjadi anak-anak yang turut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, dan mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan dari orang tua. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk berkat PA kami ya Tuhan, berkati semoga berkat PA kami ini selalu menjadi berkat, dan berkati juga ya Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, beribadah di rumah, berkati mereka, semoga mereka selalu rajin. Berkati juga mereka yang pada saat ini sedang berulang tahun, Tuhan berkati semoga umur yang bertambah ini menjadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik kami yang pada saat ini sedang sakit, khususnya adik Ika ya Tuhan yang pada saat ini ada di rumah sakit. Berkati semoga dia boleh cepat pulih kembali ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami ya Tuhan, baik yang berkuliah maupun yang bersekolah. Berkati kami dalam masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Berkati semoga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Kak Medi yang pada saat ini sedang melakukan tes di Balikpapan. Tuhan, segala keinginannya semoga boleh tercapai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kelima bidang BPK ya Tuhan. Berkati semoga kami selalu menjadi berkat, dan berkati juga ya Tuhan Yesus untuk Ibu Pendeta dan keluarga, semoga dalam pelayanannya selalu diberkati. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini sedang dilanda pandemi virus corona ya Tuhan. Berkati semoga virus ini boleh segera selesai ya Tuhan, dan kami boleh beraktivitas seperti biasa ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang telah kami peralaskan dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa yang kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tibalah saatnya kita menjalankan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita ini akan dikumpulkan dan diserahkan ke kantor sekretariat gereja. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita mendoakan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat dan Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini satu berkat dan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini ibadah telah selesai. Berkati ya Tuhan untuk seminggu sepekan ini. Semoga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kami selalu diberkati dan kami selalu sehat ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.